Budidaya online, bab ke-26. Teh yang luar biasa. Yuan bergumam setelah menyesap tehnya. Merasa sedikit lebih kuat setelah hanya satu teguk. Saya senang Anda menyukai teh ini. Tamu yang terhormat. Ini disebut teh bunga Phoenix. Teh spiritual yang dibuat oleh sekte Azure Phoenix. Biasanya, hanya sesepuh dalam sekte yang diizinkan untuk menikmati teh ini. Tetapi Nyonya Chang secara khusus ingin Anda mencobanya. Naing berkata padanya sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, Nyonya Chang memasuki ruangan dan membungkuk kepada mereka. Terima kasih telah bersabar dengan yang satu ini, tamu yang terhormat. Saya baru saja selesai mengatur penjualan Anda. Petik 2. Dia kemudian meletakkan cincin yang terbuat dari batu giok dan kantong merah kecil di atas meja di depan mereka dan melanjutkan. Saya telah mengurangi 10% saham rumah lelang dan pembelian Anda senilai 550.000 emas dari pendapatan. Jadi ada 35 juta emas dan Anda beli di cincin tata ruang dari harta kelas surga dan 540 emas di kantong penyimpanan dari inti monster. Dan kamu juga bisa menyimpan cincin tata ruang dan kantong penyimpanan. Meskipun tidak ada yang signifikan jika dibandingkan dengan harta kelas surga. Tolong anggap itu sebagai hadiah kecil dari sekte Azure Phoenix. Cincin spasial, kelas, bumi, kekuatan mental yang dibutuhkan, 5000. Deskripsi, cincin mitos yang memiliki ruang tersendiri. Memungkinkan Anda menyimpan barang-barang di dalamnya dan mengambilnya kembali dengan pikiran. Kantung penyimpanan, kelas, semangat, kekuatan mental yang dibutuhkan, 500. Deskripsi, kantong yang berisi ruang sendiri. Meskipun tidak ada banyak ruang di dalamnya, Anda bisa memasukkan beberapa semangka di dalamnya. Yuan mengambil cincin giok dan kantong merah, dan pemberitahuan muncul di hadapannya. 35.450.560 emas telah diterima. Anda telah membuka papan peringkat kekayaan. Selamat, Anda telah mencapai tempat pertama di papan peringkat kekayaan. Menjadi pemain terkaya di budidaya online. Selamat, Anda telah memperoleh gelar unik, Tuan Muda Kaya. Ketenaran plus 100. Ketika Yuan melihat bahwa dia telah menjadi pemain terkaya di Cultivation Online, dia tidak mengungkapkan keterkejutan. Bahkan, akan lebih mengejutkan jika dia tidak berada di tempat pertama. Xiao Hua, ambil ini. Setelah menerima cincin tata ruang, dia menyerahkannya kepada Xiao Hua, yang menatapnya dengan wajah bingung. Mengapa kamu memberikannya kepadaku, Saudara Yuan? Itu uangmu. Namun, Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama-tama, itu adalah hartamu yang dijual. Dan aku akan merasa tidak enak karena menerima uang sebanyak ini ketika itu bahkan bukan milikku. Xiao Hua milik Saudara Yuan. Segala sesuatu yang dimiliki Xiao Hua juga milik Saudara Yuan. Jadi itu tidak aneh. Saya tahu. Tetapi saya masih merasa tidak enak. Mendapatkan begitu banyak kekayaan ketika saya tidak melakukan apapun untuk pantas mendapatkannya. Simpan saja. Tapi ketika kita benar-benar membutuhkan uang itu, kita bisa menggunakannya. Yuan bersikeras untuk tidak menerima 35 juta emas. Dia merasa bahwa itu terlalu banyak uang untuknya pada levelnya saat ini dan itu akan menghilangkan semua kesenangan dalam permainan jika dia bisa membeli apapun yang dia inginkan dengan mudah. Bahkan, dia merasa sedikit bersalah karena memiliki pendamping yang terlalu kuat seperti Xiao Hua di sisinya. Namun, mendapatkan sejumlah besar sumber daya tanpa bekerja untuk itu dan mendapatkan sumber daya ini sendiri adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Lebih jauh lagi, sebagai seseorang yang hanya bisa mengandalkan orang lain untuk membantunya bertahan hidup hampir sepanjang hidupnya, dia tidak ingin terlalu bergantung pada Xiao Hua, yang mirip dengan adik perempuannya yang sebenarnya. Karena itulah dia menolak emas. Melihat kekeras kepalaan di mata Yuan, Xiao Hua akhirnya menganggukkan kepalanya dan menerima cincin tata ruang dan semua uang di dalamnya. Namun, setelah mengambil cincin tata ruang, dia mentransfer uang di dalam cincin tata ruang ke kantong penyimpanannya sendiri, sebelum menyerahkan cincin tata ruang kembali ke Yuan. Saudara Yuan, saya akan mengambil uangnya, tetapi Anda harus menyimpan cincin tata ruang. Ini akan sangat nyaman bagi Anda karena Anda dapat membawa banyak barang tanpa beban membawa beratnya seperti itu.
Yuan mengangguk dan menerima cincin tata ruang tanpa banyak berpikir. Sama sekali tidak menyadari fakta bahwa cincin tata ruang itu sendiri bernilai beberapa ratus ribu emas. Sementara itu, di luar Azure Phoenix Action House, sebuah pemberitahuan besar tergantung di atas awan dengan banyak mata yang menatapnya. Pemain Yuan telah menjadi pemain pertama yang membuka papan peringkat kekayaan dengan mengumpulkan lebih dari 1 juta emas. Seseorang telah mendapatkan lebih dari 1 juta emas. Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Lihat, dugaan penipu itu. Yuan. Sialan. Jika Anda mengubah jumlah emas itu menjadi uang kehidupan nyata, itu lebih dari 10 juta dolar dengan harga pasar saat ini. Karena Cultivation Online adalah game video, game yang sangat populer saat itu, jelas akan ada orang yang menggunakan game tersebut untuk menghasilkan keuntungan dalam kehidupan nyata dengan memperdagangkan mata uang dalam game untuk mata uang kehidupan nyata. Dan pada kondisi game saat ini, satu koin emas bernilai sekitar 10 dolar dalam kehidupan nyata. Jenis bisnis ini biasanya disebut perdagangan dunia nyata, singkatnya RWT, dan bertentangan dengan persyaratan layanan untuk sebagian besar game online di luar sana. Namun, meskipun bertentangan dengan persyaratan layanan, ada banyak orang yang lebih suka menggunakan layanan tersebut untuk memperkuat diri mereka sendiri dalam game daripada membuang waktu dan upaya untuk mendapatkan mereka secara adil. Selain itu, jenis bisnis ini tidak terbatas hanya pada emas dalam game, karena orang juga membeli harta karun dan sumber daya dalam game dengan uang sungguhan. Dengan semua yang dikatakan, RWT tidak bertentangan dengan persyaratan layanan Cultivation Online, karena persyaratan seperti itu tidak pernah ada sejak awal. Jadi sudah ada banyak pemain yang menggunakan uang kehidupan nyata mereka untuk membeli emas Cultivation Online dan sebaliknya. Jika Yuan mengubah semua emas dalam gamenya menjadi mata uang kehidupan nyata, dia akan memiliki lebih dari 350 juta dolar sekarang. Tapi tentu saja, Yuan tidak menyadari pasar bisnis seperti itu, sehingga pemikiran seperti itu tidak pernah terlintas di benaknya. Jika Anda perlu menjual sesuatu ke rumah lelang Azure Phoenix kami, silakan datang lagi. Nyonya Chang memberi mereka lencana dengan nama rumah lelang di atasnya. Anda telah mendapatkan pas berlian rumah lelang Azure Phoenix. Selama kamu memiliki izin itu, kamu dapat memasuki rumah lelang manapun di dunia ini yang dimiliki oleh Sekte Azure Phoenix. Terima kasih. Setelah menerima izin, Yuan dan Xiaohua meninggalkan rumah lelang. Bersambung.